Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Saya terlebih dahulu memperkenalkan diri, yaitu nama saya Ahmad Fadli Robi, NIM 5302021005, dan teman saya Muhammad Sofyan Hussein dengan NIM 53020210040. Dan saya Lia Fitriani dengan NIM 53020210027. Baik, di sini kami dari kelompok 7 yang akan mempromosikan mengenai kitab Majma' Al-Bayan di Ulumul Quran karya At-Tabrasi. Baik, selanjutnya kami akan membahas sebelumnya, yaitu mengenai biografi At-Tabrasi sebagai penulis daripada kitab tafsir Majma' Al-Bayan di Ulumul Quran. Baik, yang pertama, At-Tabrasi ini memiliki nama yaitu Abu Ali ibnu Abdal ibnu Al-Hasan ibnu Al-Fadl At-Tabrasi. Kemudian At-Tabrasi ini merupakan keturunan dari golongan ulama Imamiyah. Beliau ini lahir pada tahun 468 Hijriah dan wafat pada tahun 552 Hijriah. Beliau At-Tabrasi ini dimakamkan di Mashhad Al-Radawi. Kemudian bisa dibilang At-Tabrasi ini merupakan seorang ulama mufassir Syiah Imamiyah Isna Al-Asy'ariyah pada abad ke-6. Kemudian karena profil beliau sebagai seorang mufassir, maka ada beberapa keilmuan yang beliau miliki. Di antaranya adalah beliau memahami ilmu hadis, kemudian ilmu fikih, kemudian ada ilmu tafsir dan ilmu lainnya. Kemudian At-Tabrasi ini juga disebut sebagai Umdad al-Mufassirin, itu sandaran para mufassir. Beliau termasuk golongan ulama yang condong pada keilmuan tafsir. Tafsiran kitab tafsir Majma' Al-Bayan li Ulumil Quran karya dari At-Tabrasi. Nah, kitab tafsir ini dikategorikan sebagai tafsir at-tahlili atau analisis, yaitu menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat sesuai dengan tertibnya ayat dan surah dalam mushaf Al-Quran, mulai dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Kemudian uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung, yaitu seperti kosakata, konotasi kalimatnya, asbabun nuzul, nusabah ayatnya, serta pendapat-pendapat yang berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut. Kemudian dilihat dari bentuk tafsirnya, tafsir ini dikategorikan menggunakan tafsir bil maksur dan biroi, di mana dalam menafsirkan ayat tersebut beliau menggunakan hasil riwayat-riwayat yang dinukil dari Nabi, sahabat maupun para tabi'in, baik jalur Sunni maupun jalur para imam Syiah. Kemudian pada tafsir ini menggunakan corak, yaitu bahasa. Al-Azzayi menggolongkan dalam corak tafsir Al-Bayani Al-Adabi ini digolongkan kitab untuk rujukan i'rab Al-Quran, karena aspek kebahasaannya untuk membedah makna Al-Quran, khususnya i'rab ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dalam sistematika penulisan At-Tabrasi menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat terlebih dahulu di dalam muqaddimah tafsir ini. At-Tabrasi memberikan pendahuluan dengan menyebutkan 7 perkara yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, misalnya pada surah Al-Fatihah. Nah, dalam menafsirkannya, yang pertama yaitu menjelaskan jumlah ayat Al-Quran dan manfaat mengetahuinya. Kemudian menyebutkan nama-nama ulama, qura' dan perawi, menjelaskan pengertian tafsir, takwil, dan makna. Yang keempat yaitu menjelaskan Al-Quran dan maknanya. Kemudian yang kelima yaitu membahas beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran seperti ijaz Al-Quran.
Dan yang keenam yaitu menjelaskan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan Al-Quran dan ahlinya. Dan yang ketujuh yaitu menjelaskan anjuran-anjuran membaca Al-Quran dengan memperindah bacaan. Baru kemudian menafsirkan Al-Quran dimulai dari ta'awud, basmalah, surah Al-Fatihah, dan seterusnya. Nah, langkah-langkah yang ditempuh oleh At-Tabarsi ini dalam kitabnya yang pertama yaitu mengawali tiap-tiap surah dalam Al-Quran dengan menyebut surah identitas setiap surah, apakah makiyah ataupun madaniyah. Nah, terlihat dalam surah Al-Fatihah ini dalam kitab tafsirnya terlihat yaitu bahwa surah Al-Fatihah yaitu tergolong dari surah makiyah yang ayatnya ada 7. Kemudian menjelaskan perbedaan pendapat ulama masalah bilangan ayat-ayat Al-Quran dalam surat ini, serta menjelaskan perbedaan ulama masalah qiraat. Nah, di sini terlihat bahwa dalam surah Al-Fatihah ini terdapat dari pendapat-pendapat para ulama. Misalnya pada lafaz fadluha rawi an Ali bin Musa ar-Ridha annahu qala bismillahirrahmanirrahim iqra ila bismillahil-azim. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menjelaskan analisis bahasa berkaitan dengan makna lafaz atau kalimat, yaitu menjelaskan i'rab dan kemusykilannya. Nah, di sini juga terdapat penjelasan tentang kebahasaannya, yaitu al-lughah al-ismu mushtaq minas samu wa huwa raf'ah asluhu. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang i'rabnya. Bismillah, al-ba huruf jar, asluhu al-asqi wal huruf. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu menjelaskan ilat dan hujah masing-masing, menjelaskan ashabun nuzul, i'rab, ma'ani, hukum, kisah-kisah, dan kolerasi runtutan ayat munasabah. Nah, di sini bisa dilihat sendiri bahwa di sini juga dijelaskan tentang mengenai ashabun nuzulnya, i'rabnya, dan kisah-kisah dan kolerasi runtutan ayat munasabah dalam surah Al-Fatihah di tafsir Majmu' al-Bayan ini. Selanjutnya dalam kitab At-Tabarsi ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, penyusunan bab-bab yang teratur dan jelas sehingga mudah dipahami. Itu kelebihannya. Kelebihan yang kedua, pembahasan yang mendalam dari segi lughah, qiraat, dan hukum fikih. Adapun juga kekurangannya, yang pertama, memaksakan penafsiran sesuai paham Syiah terlebih dalam ranah akidah. Yang kedua, memuat hadis maudhu, dan yang ketiga, banyak dimasuki cerita-cerita Israiliyah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.